Bisa. Lanjut kelompok 5 nggih. Monggo udah direkod. Ya, Pak. Terima kasih atas kesempatannya nggih. Saya mewakili kelompok 5. Izin share screen. Oke, langsung mawon. Selamat siang semuanya. Izin menyampaikan topik 5. Sudah terlihat nggih? Sudah, Pak. Sudah nggih? Izin menyampaikan topik 5 Siap. tentang sekolahku yang damai. Oke, saya mewakili dari kelompok 5. Saya sendiri adalah Koko Wilasto dan beberapa teman saya mungkin mau perkenalan ini? Enggak ya? Enggak usah ya, sudah kenal semua. Kalau nanti perkenalan malah waktu 15 menit habis untuk perkenalan. Lanjut mawon, capaian pembelajaran yang ingin kita capaian pembelajarannya adalah 1, mampu menganalisa apa saja ancaman dan kerentanan yang terjadi di sekolah. Yang kedua adalah mampu menganalisa apa saja kapasitas yang dimiliki sekolah. Jadi kali ini ada 2 capaian pembelajaran yang akan kita sampaikan. Kali ini ada sintak marka sendiri adalah dimulai dari diri. Ada beberapa pertanyaan pemantik. 1, lingkungan sekolah seperti apa yang Anda dambakan? Kira-kira lingkungan sekolah seperti apa yang bisa kita dambakan, Bapak Ibu semua? Yang bersih. Yang bersih. Ada lagi? Yang rapi, yang indah. Rapi, indah. Yang damai, Pak. Yang damai, sesuai dengan topik kita, sekolah yang damai. Kira-kira kalau sekolah damai, damai itu damai apa yang membuat damai itu seperti apa sih, Pak? Warganya saling menyayangi, Warganya saling menghargai. menghargai. Ada lagi? Tidak tawuran, Pak. Oke, tidak tawuran. Bahaya ya tawuran. Menyenangkan. Menyenangkan. Jajak ke, Pak. Warganya sering jajan. Terus apa lagi yo? Pak Wisnu, coba Pak Wisnu apa Pak Wisnu? Dapat makanan gratis. Oh, makanan gratis Sama ditraktir Pak Wisnu. Ya, beberapa yang mungkin yang kita dambakan dari sekolah adalah sekolah yang aman, yang nyaman. Sekolah yang aman, yang nyaman itu kalau lingkungannya juga memadai contoh. Contohnya adalah tidak ada perundungan, orane olo-oloan antara siswa A dan siswa B, dan beberapa contoh lain. Yang kedua, apa saja langkah yang akan kita lakukan untuk mewujudkannya? Kira-kira langkahnya apa saja? Toleransi, menghargai. Menghargai, toleransi, dan seterusnya. Terus apa saja tantangannya? Pasti ada tantangannya ya untuk mewujudkan sekolah yang damai tadi ya. Kira-kira tantangannya apa? Ada sebuah tantangan apa? Rasa malas. Rasa malas. Ada tantangan apa lagi? Mencari kegiatan yang menarik. Wah, Wah, mencari kegiatan yang menarik. Wah, sesuai dengan sekolah yang damai. Pak Jutri apa Pak Jutri? Perbedaan latar belakang setiap orang. Ya, yang kita pelajari tadi ada perbedaan setiap orang. Oke, kita ke aktivitas. Ke sintak yang kedua adalah aktivitas. Dalam aktivitas ini, mari kita simak video berikut karena aktivitas itu ada menyimak sebuah cerita. Bentar.
Beda suara ya, Pak. Suara videonya nggak ada ya, Pak? Dan anak-anak. Masa dan anak-anak. Diana. Atau anak-anak. Ya, dari tadi kurang.
Baik, kita kembali lagi ke topiknya. Itu adalah aktivitas yang kita lakukan tadi adalah menonton sebuah tayangan video. Selanjutnya kita akan melakukan refleksi. Sintak yang ketiga adalah refleksi. Kira-kira dari video yang kita lihat tadi itu menceritakan tentang apa? Pelecehan Nggak dengar, seksual. Pak, tapi nggak ada suaranya. Pelecehan seksual. Pura-pura dengar saja, Bu. Itu adalah tentang pelecehan seksual. Pelecehan seksual yang terjadi pada Anak-anak. anak-anak. Yang terjadi pada anak-anak itu adalah sebuah, tadi ceritanya seperti ini. Ada seorang ibu guru yang mendengarkan sebuah berita yang berisi tentang pelecehan seksual yang marak terjadi. Dan ibu guru tersebut memberikan pembelajaran kepada anaknya, kepada anak didiknya terkait dengan pelecehan seksual. Yang tadi tujuan pembelajaran kita adalah menganalisa apa ancaman dan kerentanan yang terjadi di sekolah. Salah satu ancaman yang terjadi di sekolah adalah terjadinya pelecehan seksual. Terjadinya pelecehan seksual. Oke, selanjutnya kita ke konsep dulu. Dalam konsep ini kita akan menampilkan sebuah data yang ada di kita. Data ini saya ambil di baik. Data di Indonesia sendiri, data yang diinput pada tanggal 1 Januari sampai saat ini terkait dengan kekerasan itu sendiri adalah jumlah kasusnya adalah 14.110 dan korban laki-lakinya adalah 2.769. Sedangkan korban perempuan itu mencapai 12.587. Data ini dari Kementerian Perlindungan Anak dan Perempuan. Jadi korban antara korban laki-laki dan korban perempuan jauh lebih banyak korban perempuannya di sini. Dan ini adalah sebaran dari jumlah kasus yang ada di Indonesia. Jadi semakin warnanya itu gelap, jumlah kasusnya adalah semakin besar. Dan ternyata di tempat kita itu adalah termasuk dengan jumlah kekerasan yang
yang banyak, yang tinggi di Indonesia sendiri. Dan data-data ini mungkin bisa dilihat di kementeriannya sendiri. Sekarang kita ke data berdasarkan pendidikan. Di SD itu yang paling banyak adalah di sekolah tinggi atau sekolah menengah. Atas sendiri ada berapa? 4.405 kasus. Di SD sendiri ada 1.230 kasus. Berdasarkan jenis kelamin tadi sudah disebutkan ya. Sekarang berdasarkan usia. Berdasarkan usia, kalau di usia pendidikan kita adalah usia 6 sampai 12 tahun, yang mungkin agak lebih sedikit dibandingkan dengan anak usia dari 13 sampai 17 tahun di masa remaja. Baik. Selanjutnya data diambil dari CNN. Itu dari kekerasan seksual mencapai 9.888. Yang data yang tadi adalah data kekerasan, tapi data kekerasan seksual sendiri ini selama tahun 2022 itu mencapai 9.588. Oke, selanjutnya untuk pengaplikasiannya sendiri, yang terakhir adalah sintak yang pengaplikasian. Kita akan di mana kita akan mengurangi tingkat kekerasan seksual di lingkungan sekolah dasar. Kira-kira apa yang akan kita lakukan seandainya terjadi kekerasan seksual di sekolah dasar? Kira-kira apa, Pak Bu? Kalau di tempat saya kemarin ada sebuah sosialisasi ataupun kampanye tentang kekerasan sekolah aman atau kampanye sekolah aman. Ada yang sudah mengkampanyekan sekolah aman? Sudah, Pak. Ramah anak, Pak. Sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak sudah Sekolah pernah. ramah anak. Sekolah ramah anak, Pak. Sudah, Pak. Di tempat saya sudah, Pak. Ya, kabupaten ramah anak dan sekolah Ramah anak. kabupaten layak anak dan sekolah ramah anak. Kira-kira adalah pengaplikasiannya adalah seperti itu, dengan kita mendukung dari program-program pemerintah. Kalau sekolah ramah anak sendiri, kira-kira apa yang akan kita lakukan dengan hal-hal yang terjadi seperti itu? Minimal kita akan mengecam keras terkait kasus-kasus yang terjadi. Kalau kasus-kasus yang terjadi di dalam sekolah kita ataupun memberikan hukuman yang berat dalam kasus-kasus tersebut. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Mungkin banyak beberapa yang salah ataupun ada beberapa pertanyaan, mungkin saya kembalikan kepada Jens. Monggo. Sudah, Pak. Ada ya? Karena sudah menunjukkan jam 3. Betul sekali, Pak. Dia mengatakan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun Pak Radian. Stop share Pak Koko, di stop dulu. Ini kelemot laptopnya agak lemot Pak. Sampun nih Bapak Ibu. Sudah semua ya? Ampun Pak. Ampun Pak, Sudah, Pak. jangkep 5.